Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita punya topik yang seru banget nih dari bab 9 buku Evolutionary Ideas. Judulnya Safety in Numbers atau ya, keamanan dalam jumlah besar gitu lah ya. Pernah nggak sih Anda misalnya lagi ragu mau ngapain, terus lihat orang lain pada ngelakuin itu, jadi ikutan aja? Atau mungkin pas milih tempat makan ya kan, lebih percaya gitu sama restoran yang rame banget dibanding yang sepi melompong. Nah, perasaan ini tuh ternyata bukan sekedar latah atau ikut tren loh. Bab 9 ini ngebahas soal naliri dasar kita banget sebagai manusia. Kita tuh secara alami nyari yang namanya social proof. Bukti sosial. Buat apa? Ya buat panduan kita bertindak. Apalagi pas lagi nggak yakin gitu. Jadi ini bukan cuma ikut-ikutan biasa, tapi strategi bertahan hidup yang udah kebentuk jutaan tahun lewat evolusi. Menarik kan? Sumber kita ya bab 9 buku itu tadi. Jadi misi kita sekarang nih, kita coba bongkar bareng-bareng ya. Kenapa sih kita bisa gampang banget kepengaruh sama orang lain? Terus, gimana pemahaman ini bisa kasih kita, ya wawasan baru lah. Oke, kita mulai aja bedahnya. Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Ada kutipan oke nih dari psikolog Robert Cialdini. Dia bilang, kalau semua orang melakukannya, ya pasti itu hal yang masuk akal buat dilakuin. Simpel kan kedengarannya? Tapi buku ini ngutip juga Profesor Psikologi Steve Stuart Williams. Ngasih pandangan evolusi yang lebih, gimana ya, lebih ngena gitu. Dia bilang gini, orang-orang di sekitar Anda nggak mati. Kalau Anda ngelakuin apa yang mereka lakuin, Anda mungkin juga nggak akan mati. Agak nyelekit ya, tapi kalau dipikir-pikir dari sisi evolusi, bener juga sih. Kenapa coba ngikutin kawanan ini sering jadi strategi jitu? Iya, betul banget. Perspektif evolusi ini emang jadi kuncinya sih. Coba bayangin aja kondisi nenek moyang kita dulu, ribuan bahkan jutaan tahun lalu. Lingkungannya kan, wah, penuh ketidakpastian, bahaya di mana-mana, kadang nggak kelihatan. Kalau nekat coba-coba sendiri misalnya ya, nyicip tanaman baru atau jalan ke tempat asing sendirian, itu risikonya gede banget, bisa fatal. Nah, dalam kondisi kayak gitu, ngelihat apa yang dilakuin orang lain yang jelas-jelas masih hidup, masih sehat, itu jadi semacam jalan pintas mental, heuristik lah istilahnya. Efisien banget buat ngurangin risiko pribadi. Oh, jadi kayak mekanisme survival yang udah otomatis gitu ya di diri kita. Bukan pilihan sadar gitu. Ini bukan cuma soal ngurangin resiko fisik loh, tapi juga soal efisiensi kognitif. Otak kita ini kan kerjanya mahal, butuh energi banyak. Kalau tiap ketemu situasi baru, harus dianalisis dari nol, ditimbang-timbang dulu semua plus minusnya. Wah, itu makan waktu sama energi mental banget. Nah, dengan ngandelin bukti sosial ini, kita kayak minjam hasil analisis atau pengalaman orang lain gitu. Jadi bisa hemat energi otak kita yang berharga buat mikirin hal lain yang mungkin lebih penting saat itu. Wah, ini jadi ingat konsep sistem satu sama sistem 2 yang dibahas di buku ini juga ya. Berarti bukti sosial ini lebih ke area sistem satu dong. Iya, erat banget kaitannya. Sistem satu itu kan cara mikir kita yang cepet, intuitif, otomatis. Sering nggak kita sadari malah. Fungsinya ya buat bikin keputusan cepet demi bertahan hidup di lingkungan yang berubah-ubah. Contoh gampangnya, lihat orang lain tiba-tiba lari semua ke satu arah. Kita kan refleks ikutan lari aja, nggak mikir panjang dulu. Iya juga ya. Nah, itu contoh klasik sistem satu yang dipicu sama bukti sosial. Kita otomatis berasumsi, wah pasti ada alasan bagus nih mereka lari. Mungkin ada bahaya. Kita nggak pakai berhenti dulu buat analisis pakai sistem 2 yang lebih lambat dan rasional. Jadi ya, bukti sosial ini salah satu pemicu utama buat sistem satu kita ngambil alih. Oke, oke. Jadi ini bukan cuma sekedar ikut-ikutan ya, tapi emang mekanisme efisiensi sama keamanan bawaan. Dan kalau kita perhatiin, emang contohnya banyak banget ya di sekitar kita. Contoh restoran tadi itu, wah klasik banget. Kita lagi berdiri di depan dua restoran nih, sebelahan. Satu penuh banget, orang ketawa-ketawa. Satunya lagi kosong, sepi gitu, cuma ada pelayan nungguin. Secara naluri aja, mana yang rasanya lebih aman atau ya, lebih menjanjikan gitu. Udah hampir pasti yang ramai kan? Iya kan? Keramaian itu sendiri udah jadi sinyal bukti sosial yang kuat banget. Pikiran kita tuh di bawah sadar kayak bisikin, pasti ada sebabnya nih tempat rame. Mungkin makanannya enak, atau pelayanannya oke, harganya pas, atau ya minimal tempat ini aman lah udah kebukti nggak ngecewain banyak orang, gitu kan? Hmm. Sebaliknya, restoran yang sepi itu ngirim sinyal yang
Ya ambigu, malah mungkin cenderung negatif. Loh kok sepi, kenapa nih? Makanannya nggak enak atau mahal banget? Kita kan cenderung menghindari yang nggak pasti, milih yang udah divalidasi sama orang banyak. Benar juga. Nah, buku ini juga ngasih contoh-contoh menarik lain soal gimana bukti sosial ini ninggalin jejak fisik, kayak fosil perilaku gitu. Misalnya, tangga batu di kastil tua gitu, yang tengahnya kelihatan cekung, aus. Nah iya, ausnya tangga itu kan bukti fisik ya. Ribuan mungkin jutaan langkah kaki selama berabad-abad. Itu secara visual nunjukin jalur mana yang paling sering dipakai, yang paling efisien, dan kemungkinan besar ya paling aman. Kayak peta jalan yang dibikin rame-rame tapi nggak sengaja gitu. Kita lihat langsung secara naluri tahu, oh lewat sini jalannya. Ada lagi contoh yang lumayan terkenal juga, kaki patung Santo Petrus di Vatikan itu, yang dari perunggu. Bagian kakinya itu udah halus banget karena sering disentuh. Apa nih makna bukti sosialnya di sini? Nah ini pesannya agak beda dikit sama tangga tadi. Kalau ausnya kaki patung itu bukan nunjukin jalur fisik yang aman ya, tapi lebih ke validasi sosial soal kepercayaan atau devosi. Jutaan peziarah kan nyentuh atau nyium kaki patung itu sebagai tanda hormat selama ratusan tahun. Tindakan yang diulang-ulang itu ninggalin jejak fisik yang kelihatan. Nah, jejak ini jadi bukti sosial buat peziarah berikutnya. Kayak bilang, lihat, banyak banget orang sebelum saya ngelakuin ini. Berarti ini tindakan yang benar dan bermakna dalam konteks kepercayaan ini. Ini jadi memperkuat norma sama keyakinan bareng-bareng gitu. Menarik ya, jadi bentuk fisiknya bisa sama, Aus, tapi makna bukti sosialnya bisa beda tergantung konteksnya. Buku ini nyebut juga soal marker tris suku asli Amerika. Itu gimana tuh? Itu contoh yang cerdik banget. Jadi suku asli Amerika di beberapa wilayah itu biasa ngebengokin pohon muda gitu secara horizontal, terus dibiarin tumbuh aja kayak gitu. Oh, Pohon yang bentuknya jadi aneh itu terus jadi penanda permanen di alam, nunjukin arah ke jalur yang aman, atau ke sumber air, atau tempat penting lainnya. Ini bukti sosial yang sengaja dibikin dan diwarisin antar generasi. Jejak fisik yang ditinggalin buat ngebantu orang lain di masa depan. bahkan hal sepele kayak tumpukan puntung rokok di pojokan luar gedung kantor juga disebut bukti sosial ya di buku ini, agak ironis ya. Ironis tapi relevan banget. Tumpukan puntung itu ya meskipun nggak enak dilihat ya, tapi ngirim sinyal sosial yang jelas banget. Ini loh tempat orang biasa ngerokok. Buat perokok lain, itu jadi bukti sosial kalau area itu diterima atau dianggap normal buat ngerokok. Meskipun mungkin nggak ada tanda resmi boleh merokok di situ. Perilaku orang lain sebelumnya itu menormalkan tindakan itu di lokasi tersebut. Nah, contoh-contoh ini nunjukin betapa kuatnya perilaku yang terlihat atau jejak fisik dari perilaku masa lalu dalam ngebentuk tindakan kita sekarang. Buku ini juga bahas eksperimen kotak donasi. Itu menarik juga. Bisa dijelasin dikit gak? Oh iya, eksperimen itu nunjukin gimana jenis bukti sosial itu juga penting. Jadi, dalam satu kondisi nih, peneliti naruh banyak koin receh di kotak donasi yang transparan. Hasilnya, orang-orang yang nyumbang jadi cenderung ikut masukin koin receh juga. Oke. Terus, di kondisi lain mereka naruh beberapa lembar uang kertas yang nilainya gede. Hasilnya beda lagi. Jumlah orang yang nyumbang mungkin jadi lebih sedikit, tapi nilai donasi per orangnya cenderung lebih gede. Ngikutin contoh uang kertas itu. Wah, jadi bukan cuma soal, orang lain ngasih sumbangan, tapi juga gimana cara mereka ngasihnya gitu ya. Tepat. Kita tuh nggak cuma ngikutin fakta bahwa orang lain udah bertindak, tapi kita juga cenderung niru cara mereka bertindak. Sinyal sosial yang kita tangkap itu detail ternyata. Kalau buktinya banyak kontribusi kecil, ya kita cenderung ngasih kecil juga. Kalau buktinya sedikit kontribusi besar, kita mungkin jadi, terdorong ngasih lebih gede. Atau malah nggak sama sekali kalau ngerasa nggak mampu nyaingin. Ini nunjukin betapa halusnya cara bukti sosial ngebimbing perilaku spesifik kita. Dan pastinya ya, di zaman digital sekarang ini, bukti sosial bentuknya jadi berubah. Udah nggak cuma jejak fisik, tapi ya jejak digital. Jumlah likes di medsos, jumlah followers, rating bintang di aplikasi belanja online, ulasan produk dari pembeli lain, testimoni di website, ini semua versi modernnya bukti sosial kan? Bener banget. Mekanismenya sama persis, cuma mediumnya aja yang ganti. Di dunia online, di mana kita sering nggak bisa lihat langsung barangnya, nggak bisa nyentuh, nggak bisa nyoba sebelum beli, bukti sosial digital ini jadi, krusial banget. Penting banget ya. Iya, rating bintang yang tinggi, ribuan ulasan positif, atau label bestseller, itu fungsinya persis kayak antrian panjang di depan restoran tadi. Itu ngebangun kepercayaan, ngurangin rasa ragu atau resiko, dan ngasih sinyal ke kita bahwa, orang lain udah pada nyoba ini dan suka loh, jadi mungkin aman atau bagus juga buat kamu.
Makin banyak bintangnya, makin banyak likes-nya, makin kuat sinyalnya ya. Tapi, nah ini sisi agak gelapnya nih. Buku ini juga nyinggung gimana bukti sosial bisa dibikin, bahkan dimanipulasi. Contoh soal sampah tadi itu kan menarik. Kalau suatu tempat udah kelihatan kotor, orang jadi cenderung ikut buang sampah di situ juga. Iya, ini contoh gimana bukti sosial bisa kerja ke arah yang negatif. Sampah yang udah numpuk itu seolah-olah jadi bukti bahwa, oh buang sampah di sini tuh biasa aja kok, orang lain juga gitu. Ini jadi nurunin standar perilaku kita bareng-bareng. Sebaliknya, kalau lingkungan bersih, itu ngirim sinyal, di sini orang jaga kebersihan, jadi kita cenderung segan jadi yang pertama ngotorin. Ada lagi contoh cerdik nih, rip text di pamflet iklan sobek. Tahu kan, yang bagian bawahnya ada nomor telepon atau kupon yang bisa disobek? Ternyata itu bukan cuma biar praktis doang ya. Betul, selain fungsi utamanya buat ngambil info kontak, ngeliat beberapa sobekan udah hilang, itu ngirim sinyal bukti sosial. Wah, ternyata orang lain udah pada tertarik nih sama penawaran ini. Oh iya bener. Itu bisa micu rasa penasaran atau FOMO, fear of missing out, di diri kita. Tapi, ada lapisan psikologis lain yang kerja bareng di situ yang kuat banget kalau digabung sama bukti sosial. Apa tuh? Prinsip kelangkaan, scarcity, kalau Anda lihat pamflet itu dan tinggal sisa 1 atau 2 sobekan terakhir, efeknya jadi double. Pertama, bukti sosial, wah udah banyak yang ambil nih. Kedua, kelangkaan, waduh hampir habis, kesempatan ini terbatas. Wah, Kombinasi ini bikin rasa urgensi yang jauh lebih kuat buat buru-buru ngambil sobekan terakhir itu, sebelum keduluan orang lain. Jadi bukti sosial sama kelangkaan ini sering banget ya jalan bareng buat ngedorong kita bertindak? Sering banget, keduanya itu pendorong perilaku yang kuat banget. Contoh paling dramatis yang kita semua rasain ya, fenomena panic buying pas awal pandemi COVID-19 dulu. Terutama tisu toilet ya kan? iya, ingat banget itu. Apa yang terjadi waktu itu? Orang lihat gambar atau video orang lain pada borong tisu toilet. Itu bukti sosial. Wah, mereka panik, pasti ada alasan penting nih. Mereka tahu sesuatu yang saya nggak tahu. Ini langsung micu persepsi kelangkaan. Stok bakal habis, saya harus ikut beli sekarang juga atau nggak kebagian nanti. Jadi lingkaran setan gitu ya? Betul. Melihat tindakan orang lain menciptakan bukti sosial yang terus memicu rasa takut akan kelangkaan yang akhirnya ngedorong lebih banyak lagi orang lakuin hal yang sama. Jadi lingkaran setan yang nguatin dirinya sendiri. Gila ya. Ini nunjukin betapa gampangnya perilaku kita dipengaruhi sama sinyal-sinyal kayak gini. Bahkan, buku ini ngasih contoh yang lebih unik lagi. Ketiadaan sesuatu pun bisa jadi bukti sosial. Misalnya nih, Anda mampir ke toko roti atau kafe langganan pas udah mau tutup. Terus lihat etalase kuenya udah hampir kosong. Tinggal sisa beberapa potong aja. Apa artinya itu? Secara psikologis ya, etalase yang hampir kosong itu sering kita artiin sebagai bukti sosial yang positif loh. Asumsi bawah sadar kita tuh gini, kue-kue yang udah nggak ada, itu pasti udah laku terjual. Ini nunjukin kalau produk itu populer, diminati dan kemungkinan besar enak atau berkualitas. Kenapa? Karena banyak orang lain udah beli seharian itu. Kekosongan itu jadi saksi bisu dari permintaan sebelumnya. Jadi, kosong bukan berarti nggak laku, tapi malah sebaliknya. Udah laku. Agak lawan intuisi ya. Betul. Dan lagi-lagi, ini nyambung lagi sama prinsip kelangkaan tadi. Stok yang menipis nandain adanya permintaan tinggi. Jadi, ketiadaan produk justru bisa ningkatin daya tariknya di mata kita. Ini nunjukin betapa lihainya otak kita nyari dan ngartiin petunjuk sosial di lingkungan sekitar, bahkan dalam bentuk kekosongan atau ketiadaan. Kita tuh terus-terusan ngebaca dunia lewat kacamata perilaku orang lain. Kalau direnungin lagi, ini semua nyambung banget ya sama pengalaman kita sehari-hari. Coba deh, Anda, pendengar kami, pikirin sebentar. Kapan terakhir kali Anda milih film karena ratingnya tinggi? Atau banyak yang nonton? Kapan terakhir beli produk online gara-gara lihat banyak ulasan positif atau ada label paling populer? Atau mungkin, kapan Anda mutusin nyoba tren fashion atau diet tertentu karena lihat banyak temen atau influencer pada gitu? Kita semua, sadar atau nggak sadar, terus-terusan dipengaruhi bukti sosial ini. Momen ini beranggap barat loh, terutama buat Anda sebagai pembelajar yang pengen ngerti dunia dan diri sendiri lebih baik lagi. Pertama, ini ngebekali Anda buat jadi, ya konsumen informasi yang lebih kritis. Di zaman sekarang kan informasi banjir banget, sering bias pula.
Nah, Anda bisa mulai nanya ke diri sendiri, ini saya mutusin gini berdasarkan fakta objektif atau gara-gara kebawa suara rame-rame aja nih? Ngenalin kapan bukti sosial lagi bermain bisa bantu kita ambil jeda sejenak buat evaluasi ulang. Selain jadi lebih kritis nih, ada nggak sih cara memanfaatkan pemahaman ini secara positif? Tentu aja ada, dan buku ini ngasih beberapa petunjuk lewat checklist inovasinya itu. Kalau Anda pengen ngedorong perilaku positif, entah itu di kerjaan, di komunitas, atau bahkan di keluarga, Anda bisa secara etis manfaatin prinsip bukti sosial ini. Misalnya dengan nanya, gimana ya caranya kita bisa nunjukin kalau orang lain yang kita hormati atau yang kita anggap mirip sama kita, itu udah ngelakuin perilaku yang kita pengen ini. Oke. Ini bisa sesederhana nampilin testimoni yang relevan, nunjukin data partisipasi, atau ngerayain keberhasilan orang lain yang udah ngelakuin perilaku itu. Contoh praktisnya gimana tuh? Misal, kalau pengen orang buang sampah pada tempatnya, mungkin nempelin stiker makasih udah buang sampah di sini kayak 9 dari 10 pengunjung lainnya, itu bisa lebih efektif daripada cuma tulisan larangan. Oh iya ya. Atau dalam bisnis, nampilin tulisan bergabunglah dengan 10.000 plus pelanggan puas kami, itu aplikasi langsung bukti sosial. Checklist buku ini juga nyaranin pertanyaan gini, jejak fisik atau digital apa sih yang bisa kita tinggalin buat nunjukin kalau ini respons yang normal, aman, atau diinginkan? Ini bisa berupa jalur setapak yang jelas di taman, jumlah unduhan aplikasi yang ditampilin, atau bahkan disang antrian yang rapi. Intinya, bikin perilaku yang kita mau itu kelihatan normal dan populer. Oke, jadi kesimpulan utama dari penjelajahan kita di bab 9 ini ya, intinya kita sebagai manusia ini kayaknya secara biologis emang udah diprogram buat nyari keamanan dalam jumlah besar. Kita sangat ngandelin bukti sosial, apa yang dilakuin, dipikirin, atau dirasain orang lain sebagai semacam kompas mental, terutama pas ngadepin ketidakpastian, ambiguitas, atau situasi baru. Dan ini penting nih, ini bukan tanda kita lemah atau nggak punya pendirian loh ya, tapi lebih ke mekanisme bertahan hidup dan efisiensi kognitif yang kuat banget, yang udah terukir dalam diri kita lewat evolusi. Iya, penekanan bahwa ini bukan kelemahan itu penting banget. Seringkali kita ngerasa malu gitu ya kalau ketahuan ikut-ikutan, padahal dalam banyak banget situasi sepanjang sejarah manusia, ngikutin apa yang udah terbukti berhasil buat orang lain itu strategi yang paling adaptif, paling aman, dan paling hemat energi. Bayangin aja repotnya kalau kita harus nemuin roda lagi setiap saat. Bukti sosial ini bikin kita bisa belajar secara efisien dari pengalaman kolektif. Tapi ada tapinya kan? Apalagi di dunia modern sekarang ini. Tepat. Tantangan terbesarnya ya muncul di dunia modern kita yang hiperkompleks, penuh rekayasa informasi. Dan di mana interaksi sosial kita sering banget lewat teknologi. Di dunia kayak gini, bukti sosial itu bisa gampang banget diciptakan, dimanipulasi, atau bahkan dipalsukan dalam skala besar. Nah, ini dia. Ulasan online palsu, jumlah pengikut bot, influencer yang dibayar buat promosiin produk padahal nggak bener-bener pakai, atau bahkan antrean palsu yang sengaja dibikin di depan toko, itu semua contoh gimana sinyal bukti sosial bisa direkayasa buat ngaruhin kita. Ini yang bikin kesadaran jadi kunci banget ya. Betul sekali. Kesadaran soal mekanisme bukti sosial ini dan potensinya buat dimanipulasi jadi krusial banget. Dengan ngerti cara kerjanya, asal-usulnya dari evolusi, dan gimana dia bisa dibajak di era modern, kita bisa mulai ngembangin filter yang lebih baik. Kita bisa bikin keputusan yang lebih jernih, lebih mandiri, gak gampang keseret arus cuma gara-gara kelihatannya semua orang gitu. Kita bisa belajar nyeimbangin naluri ngikutin orang banyak sama kemampuan berpikir kritis kita, sistem 2 kita itu. Nah, ini nih yang ngantarin kita ke sebuah pemikiran penutup. Buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Mengingat betapa gampangnya bukti sosial, terutama di dunia digital ya, buat dibuat atau direkayasa sekarang ini. Kayak yang tadi disebut, ulasan palsu, like atau view bayaran, testimoni rekayasa. Gimana caranya Anda bisa ngelatih diri buat ngembangin filter internal yang lebih tajam? Gimana kita bisa bedain antara bukti sosial yang asli, yang benar-benar nunjukin kebijaksanaan orang banyak, atau kualitas asli sesuatu? Sama bukti sosial yang manipulatif, yang sengaja dibikin cuma buat giring opini atau perilaku kita. Dan bahkan, lebih jauh lagi nih, kapan saatnya kita justru harus waspada dan nggak ngikutin arus mayoritas? Karena bisa jadi keramaian itu sendiri lagi bergerak ke arah yang salah atau bahaya. Terus gimana kita bisa ngenalin sinyal-sinyal bahaya itu di tengah semua kebisingan informasi ini? Coba direnungkan.